Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit melepaskan pakaian Yesus dengan kasar. Luka Yesus yang mulai mengering kembali berdarah karena kain yang melekat pada kulit itu ditarik paksa. Para prajurit merampas pakaian Yesus tanpa merasa bersalah. Juga Yesus pun mereka puji. Mereka tertawa di atas penderitaannya. Betapa sakitnya hati Yesus saat pakaiannya ditanggalkan. Satu-satunya hal berharga yang dia miliki dirampas oleh para prajurit. Apakah kita juga berlaku sama seperti para prajurit yang suka merampas kepunyaan, hak, atau kebebasan sesama kita dan tertawa di atas penderitaan mereka? Atau justru kita lebih sering memberikan hadiah-hadiah kecil yang sederhana untuk mereka yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas hadiah-hadiah yang Engkau berikan dari surga setiap hari. Ajarilah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang kami miliki. Sebab Engkau lakukan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib Yesus telah terpasang tegak. Yesus kini tergantung antara langit dan bumi. Dari atas salib, sambil menahan rasa sakit, ia melihat orang-orang yang mencintai dan membencinya. Setelah 3 jam, kegelapan perlahan meliputi daerah itu. Kira-kira pukul 3, Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Seorang prajurit datang dan menikam lambung Yesus. Dengan segera keluarlah darah dan air. Marilah kita merenungkan arti kehadiran kita bagi sesama. Apakah kehadiran kita menimbulkan luka dan derita bagi sesama karena kita sering merendahkan mereka? Atau sebaliknya, apakah kehadiran kita menjadi seperti air yang membawa sukacita, kesegaran, dan kebahagiaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, dalam berbagai kondisi, Engkau selalu hadir sebagai sahabat yang baik. Engkau selalu mengajarkan cinta asli dan memberikan kehangatan bagi siapa saja yang berada di dekat. Ajarilah kami untuk menjadi teladan. Semoga kehadiran kami menjadi teladan cinta Allah, karena
tetap menerima Yesus di pangkuannya, meski wajah dan tubuh Yesus sudah berluka? Apakah kita mau belajar menerima kekurangan orang lain dengan hati terbuka seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Bunda Maria telah mengajarkan kami keteladanan untuk menerima seseorang dalam segala kelebihan dan kekurangan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima orang-orang di sekitar kami, tidak hanya saat mereka sedang bergembira, tetapi terlebih ketika mereka sedang berduka, serta membutuhkan dukungan dan pertolongan kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Pengertian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sekali suci Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus membersihkan jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan. Tubuhnya diberikan wangi-wangian sesuai adat orang Yahudi. Setelah mengurus jenazah Yesus, para murid segera kembali karena mereka harus mempersiapkan Sabat. Batu besar digulingkan untuk menutup makam Yesus. Tubuh Yesus terbaring dalam makam yang gelap dan sepi. Para murid pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan sedih. Setelah Yesus wafat, para murid kehilangan arah. Mereka merasa gagal dan patah hati karena Tuhan meninggalkan mereka dengan cara yang dianggap orang adalah cara paling hina. Masa depan mereka terasa gelap seperti makam Yesus. Namun sesungguhnya Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan semua lawan termasuk maut. Cahaya kemenangan yang gemilang akan hadir setelah hari yang suram ini. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga menyiapkan masa depan yang indah bagi kita, meski kita mengalami bencana, kesedihan,